Yang ketiga adalah lemah lembut. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu apa? Duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang apa? Duduk. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kedak. Ada 3 kali kata duduk dalam 2 ayat. Artinya duduk ini penting. Saudara, saya ingin beritahu ya, apa artinya di sini? Selalu orang yang duduk itu ada orang yang disebut murid. Betul gak? Kayak saudara sedang duduk sekarang, saya sedang mengajar firman. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Dan saudara bisa mengerti apa yang diajarkan. Dan saudara akan lakukan apa yang diajarkan. Hanya apabila saudara punya hati yang apa? Lembut. Berarti saudara, kalau kita belajar hati yang lembut, kita bisa mendengarkan, lalu menerima yang namanya firman Tuhan. Katakan amin. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat duduk diam di dalam hadirat Tuhan untuk menerima apa? Firman Tuhan, ya, yang berkuasa atas menyelamatkan jiwanya. Yakobus 1 ayat 21 katakan, ya saudara, terimalah, ya kan, dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ketika Tuhan mendengar seruan di dalam Keluaran 2 ayat 22-23, itu dijelaskan bahwa orang-orang Israel mengerang begitu beratnya yang namanya perbudakan. Allah dengar erangan mereka, doa mereka, dan Allah mengirim siapa? Musa, saudaraku, untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan kasih janji, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. Perhatikan saudara, ya kan? Ketika mereka tiba sampai keluar dari Mesir, saudaraku, lalu tiba-tiba di belakang mereka ada tentara Firaun mengejar. Lalu di depan mereka ada apa? Laut tebal. Mereka langsung, saudara, marah, ngamuk, berkata kepada Musa, emangnya udah gak ada kuburan lagi apa di Mesir? Kau bawa kami kepadamu. Kamu nih, kami sudah enak-enak tinggal di Mesir, makan tenang, hidup tenang-tenang. Kau bawa lagi kami ke sini, ya kan? Kamu buat kami mati, dikit-dikit mati, ngomongnya mati. Coba berapa kali mati dia ngomong seperti. Saudara, nah, saya ingin beritahu kepada saudara, kenapa mereka begitu? Karena mereka keras. Tuhan sudah bicara, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian. Kalau Tuhan berbicara dan berjanji, saya mau nanya sama saudara, apakah Tuhan pasti akan menggenapi? Pasti genapi. Setuju gak saudara? Pasti. Tetapi Tuhan bisa menggenapi kalau Tuhan berkenan. Bagaimana caranya Tuhan berkenan? Apa kita? Kita percaya. Tanpa iman kita harus percaya. Sekalipun di belakang ada Firaun, di depan ada laut Teberau, karena Tuhan sudah janji akan sampai. Tenang, kuasai diri. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka kok gak percaya? Kenapa kok mereka begitu kalap, kalut, panik, bingung, ngomongnya mati terus, lalu marah terus? Karena firman tidak tertanam di dalam hati mereka. Kenapa tidak tertanam? Karena mereka tidak memiliki kualifikasi hati yang mereka keras. Berapa banyak kita sudah puluhan tahun ada di gereja, kita kadang-kadang sama seperti orang Israel. Kan bilang, aku akan bawa kamu ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Itu bicara apa? Janji Tuhan digenapi.